hanyalah contoh ya. Ini tidak melambangkan hal yang sebenarnya. Jadi di sini adalah aplikasi yang dimiliki oleh senator ya, calon calon legislatif bernama Cahya Hendri Hartono ya. Ini seorang caleg dan dia memiliki daerah pemilihan Dapil Purwakarta 1. Nah, apa kegunaan dari aplikasi ini? Banyak sekali ya aplikasi ini. Jadi yang pertama Anda lihat di sini di dashboard utama, Anda melihat ada nomor saksi, ada relawan dan konstituen. Ya, apa ini? Ya, saksi ini adalah jumlah saksi yang bisa kita dapatkan. Ya. Kita targetkan untuk daerah Dapil Purwakarta 1, kita mentargetkan 430. Nah, tapi kita sudah mendapatkan sekitar 205 saksi, berarti kita masih kurang sekian ini. Kalau lebih itu nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk target relawan yang bersedia menjadi membantu oleh Pak Cahya Hendri Hartono ini, dia targetnya 770 relawan, tapi sudah didapatkan 209 yang datanya berkomitmen adalah segini. Nah, jadi kemudian target target untuk konstituen atau calon pemilih itu sekitar 5.450. Saat ini baru dapat 341. Nah, jadi ini adalah pemantauannya real time ya. Jadi Anda bisa melihat sebagai calon legislatif berapa nih yang harus didapatkan ya. Nah, kemudian di sini Anda lihat ini adalah jumlah saksi, relawan dan konstituen. Jadi ini sama seperti yang nomor di atas tapi ini secara mendetail ya. Jadi kalau misalnya di daerah Dapil Purwakarta, di sini akan ada misalnya ada beberapa kelurahan ya. Misalnya Anda lihat sini Kelurahan Negeri Kidul, Kelurahan Negeri Kaler, Kelurahan Negeri Tengah, Kelurahan Sindangkasih, Kelurahan Cipansen, dan Kelurahan Purwamekar. Dan sebagainya ini sama ya kelurahannya. Nah, ini adalah jumlah target ya, jumlah target yang harus dicapai, targetnya 100, targetnya 70, tapi yang sudah tercapai baru berapa. Nah, ini bisa didata ya, karena nanti setiap anggota akan memiliki, yang setiap tim sukses akan diberikan aplikasi. Ya, dari aplikasi Android itu mereka bisa mendata siapa saja yang masuk jadi sebagai saksi, sebagai relawan, dan sebagai konstituen atau calon pemilih. Nah, kita mulai dari sebelah kiri sini, ya. Pak Haricaryo, Senator Cahya Hendri Hartono dari Partai Indonesia Maju. Ya, ini hanya sebagai contoh ya partainya. Jadi Pak Heri Cahya Hendri Hartono ini beliau adalah Dapil Purwakarta 1, daerah pemilihan Purwakarta 1 dari Partai Indonesia Maju. Nah, hebatnya di aplikasi ini, yang pertama Anda bisa melihat beranda dashboard yang ini tadi, yang sudah saya paparkan bahwa Anda bisa melihat jumlah saksi, relawan, dan konstituen yang ada di sini. Oke, yang jadi di awal tadi. Nah, kemudian Anda bisa melihat juga, nah yang tadi progres. Nah, ini lihat Anda bisa lihat progres. Di sini adalah progres dari kelurahan-kelurahan ya. Misalnya di Purwakarta tadi ada sekitar 6 kelurahan. Di sini jumlahnya dari tanggal ke tanggal. Jadi berapa sih relawan konstituen yang atau orang yang akan memilih kita itu bisa dilihat dari sini. Jadi kalau misalnya di kelurahan Cipasan ya, misalnya yang ini ya. Ini baru 20 orang. Nah, terus tapi kalau kelurahan yang ini Negeri Kidul dari berapa orang nih? Dari 115 kemudian naik ya jadi 120. Nah, Anda bisa memantau kinerja di sini, kinerja orang yang akan memilih Anda gitu nanti pada di daerah pemilihan Anda ya. Oke. Jadi di sini datanya sangat akurat sekali dan ini per tanggal dari tanggal misalnya dari tanggal 2 Maret sampai hari ini Anda bisa melihat berapa orang nih perkembangannya nih, berapa orang yang akan rela menjadi relawan, menjadi saksi dan menjadi konstituen ya. Di sini Anda juga bisa melihat kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk kampanye dan aspirasi masyarakat itu seperti apa di sini. Nah, di sini ada angkanya untuk aspirasi mulai dari 70 ya, terus kemudian menaik 90, artinya 90 itu aspirasinya sudah bagus. Nah, jadi ini ya aplikasi ini sangat lengkap sekali. Nah, kemudian ini di progres, kemudian kita melihat menu pemilu. Ya, di sini menu pemilu Anda bisa melihat di sini dokumen-dokumen pemilu. Ya, ini standar ya. Anda bisa download juga di internet ya secara bebas dokumen pemilu, peraturan dan segala macam ya. Ya.
Nah, kemudian Quick Count, ini aplikasi ini juga dilengkapi dengan Quick Count. Jadi nanti, nah, pada saat perhitungan suara berlangsung ya pada saat pilkada ini Anda akan bisa melihat jumlah ini suara di daerah Anda di daerah Dapil Purwakarta buat Pak Heri Cahya Hendri Hartono ini jumlahnya berapa nih? Saat ini belum ada ya, belum online ya. Tapi di sini adalah 10 ini jumlah target yang akan Anda suara ada. Nah, nanti ketika nanti pilkada Anda bisa melihat jumlahnya itu berapa di situ. Karena ini datanya itu dimasukkan dari aplikasi Android dan ini akan real time. Jadi Anda bisa melihat perolehan suara Anda berapa. Nah, oke, kita kemudian melihat juga dari analisis strategi manajemen ya. Kita melihat dulu dari strategi ya. Jadi kita kalau lihat strategi, misalnya daerah Dapil Purwakarta 1, kita klik di sini. Oke, kita lihat di sini analisa untuk memenangkan pertarungan di pilkada nanti untuk Pak Cahya Hendri Hartono dari Dapil Purwakarta 1. Kita lihat ini berdasarkan analisa. Oke, ini adalah kota Purwakarta ya. Anda lihat ini lihat Purwakarta nih. Anda lihat di sini di sebelah kanan, lihat. Ini adalah hasil perolehan yang kemarin. Anda bisa melihat yang nomor 1 adalah Partai Golkar ya. Partai Golkar dengan nomor urut 8 yang berhasil jadi pemenang adalah Tuti Rohani, sarjana hukum dengan perolehan suara 4028 itu untuk Golkar, sedangkan untuk yang kedua ditepati oleh P3 ya Yanti Nurhayati SPD dengan perolehan suara 3512. Nah, di sini adalah menjadi gambaran sendiri ini buat Pak Cahya Hendri Hartono dari Partai Indonesia Maju ceritanya. Jadi untuk mendapatkan kemenangan, Pak Hendri ini harus setidaknya dari partainya itu mendapatkan lebih dari sekitar 4.000 suara ini ya, 4.000 suara ya. Paling setidaknya dia harus mendapatkan 4.500 suara untuk menjadi pemenang. Nah, dari sini saja sudah bisa diprediksi, sudah bisa ditargetkan berapa di Purwakarta itu berapa suara yang harus didapatkan oleh Pak Cahya Hendri Hartono. Oke, di sini Anda lihat ya. Daerah Dapil. Di sini lengkap dari perhitungannya dari nomor 1 sampai nomor 8 siapa yang jadi pemenang kemarin ya. Ini data kemarin karena yang sekarang kan tentu saja belum ada. Jadi lihat yang pertama adalah Golkar, terus kemudian P3 ketiga apa nih Hanura, keempat PAN, kelima Demokrat, keenam PKB, ketujuh PDIP dan ke-8 Gerindra ya. Ini hanya wilayah Purwakarta. Untuk daerah lain bagaimana? Ada, lengkap. Daerah lain, Anda mau dapil daerah mana? Anda mau dapil dari Sabang sampai Merauke? Ada, sekitar semua ada datanya di sini. Oke? Tapi ini hanya sebagai contoh daerah dapil Purwakarta. Kita punya semua datanya yang daerah-daerah lain. Baik, sekarang kita lihat di kekuatan partai. Nah, kita lihat di daerah dapil Purwakarta 1 ya. Kita lihat di kekuatan partai di sini. Oke, kita lihat. Kalau tadi itu adalah pemetaan dapil, daerah pemilihan. Sekarang kita lihat kekuatan partai. Nah, di sini kekuatan partai terlihat sekali. Ini sama seperti yang tadi. Ya, urutannya sama. Tapi di sini lihat kekuatan partai itu, ini bukan legislatif. Jadi urutannya sedikit berbeda. Tapi ya sebagaimana diprediksi hampir sama. Nomor 1 adalah Golkar. Ya, partainya yang pemenangnya. Nomor 2 PKS, nomor 3 Gerindra, nomor 4 Demokrat, nomor 5 P3, dan seterusnya. Di sini adalah kekuatan partai di daerah Purwakarta, Dapil Purwakarta. Ini adalah hasil pemilihan yang kemarin ya. Yang sekarang tentu saja belum ada yang nanti ya. Nah, ini di daerah Purwakarta. Daerah lain gimana? Ada juga datanya. Kita punya data yang lain. Tapi ini hanya sebagai contoh, sehingga di sini Anda yang pejuang partai yang ingin memenangkan partai Anda bisa memperkirakan di sini. Kalau misalnya totalnya ada sekitar 78.000, berarti Golkar itu pemenangnya adalah 13.000, berarti kalau untuk menyaingi Golkar, ya setidaknya Anda harus dapat targetin 14.000 lah, ya kayak gitu ya. Partai Anda akan menang di Purwakarta. Oke, itu analisa yang untuk kekuatan partai. Sekarang kita lari ke distribusi suara. Ini untuk analisa. Oke, nah kita lihat lagi di sini. Nah, sama seperti yang tadi, cuman kalau ini analisa distribusi suara, Anda lihat tadi ya, seperti yang di dapil sini, yang kita tahu sendiri juaranya adalah Ibu Tuti
Tuti Rohani ya, Tuti Rohani dari Golkar ya. Yang juaranya itu Tuti Rohani dari Golkar, dia mendapatkan 4.000 suara. Nah, pilihan kedua tapi dia cuma urutan nomor 8, tapi jadi yang sangat menghebohkan gitu. Dia urutan nomor 8 tapi dapat yang pertama gitu. Sedangkan yang urutan nomor 1 Dr. Andes Dadan Koswara hanya urutan kedua dengan perolehan suara 3.563. Nah, sedangkan ketiga tadi ditempati oleh Yati Nur Hayati SPD, ya kita sudah lihat datanya tadi. Nah, kemudian yang keempat Deddy Juhari. Nah, di sini Anda sebagai, nah ini sangat penting ini buat para calon legislatif nih ya. Di sini Anda bisa melihat di wilayah ini kan memang yang dia perebutkan ada 78.000 suara ya di Purwakarta ya. Yang menang itu adalah Tuti Rohani, dia mendapatkan 4.000 suara. Sedangkan yang kedua tidak terpilih, sayang sekali, dari Golkar, ya justru yang di urutan pertama itu tidak terpilih ya. Yang mendapatkan justru yang di urutan ke-8, Tuti Rohani ini ya. Jadi ini kuda hitam ini. Tuti Rohani jadi yang tadinya nomor 8 jadi malah jadi terpilih karena berhasil mendapatkan 4.000 suara. Nah, ancer-ancernya apa? Ancer-ancernya adalah untuk Pak Cahya Henry Hartono ini di Dapil Purwakarta untuk tahun depan setidaknya kalau mau menang dia harus mendapatkan setidaknya lebih dari 4.500 suara lah. Ya, sekitar 5.000, ya targetkan 5.000 suara dia harus bisa mendapatkan supaya bisa menjadi pemenang di sini. Karena dan untuk bersaing dengan partainya sendiri ya, dengan rekan-rekan separtainya sendiri ya, dia harus mendapatkan sekitar 4.500 suara dari situ, ya kan. Nah, supaya bisa jadi anggota calon legislatif. Nah, oke. Dari sini Anda bisa melihat ya, berarti aplikasi ini sangat powerful sekali karena Anda bisa memetakan target yang harus Anda dapatkan di sebuah daerah ya. Dalam hal ini adalah Purwakarta, Dapil Purwakarta 1 ya. Daerah lain gimana? Ada, kita juga punya datanya ya. Di aplikasi ini lengkap, kita juga punya datanya, cuman ini hanya sebagai demo, kita mencantumkan hanya Purwakarta saja ya. Ini hanya sebagai demo aja. Kemudian sign link ini, oke. Nah, ini dia. Centelic ini artinya gini. Ini adalah total perolehan suara ya. Jadi dibandingkan dengan di partainya sendiri. Kita lihat PKB total suara itu ada 5.700, tapi jumlah kursinya kan hanya satu ya. Untuk di daerah Purwakarta di sini ada bilangan pembagi. Nah, kita lihat ini tadi yang di urutan ke pertama aja ya, Golkar ya. Tadi Tuti Rohani ya, sama Pak Koswara tadi ya. Perolehan suara itu didapatkan 15.000, ya kan. Tapi dia mendapatkan 15% suara ya, Golkar itu. Tapi kan jumlah kursinya cuma satu, yang didapatkan sama Bu Tuti Rohani ini. Jadi bila yang nomor 1 ini didapatkan, dia kemudian jumlahnya 1 di sini. Nah, jadi di sini Anda lihat 15, 241, 7760 perolehan suaranya di sini. Golkar ada di sini. Anda bisa memetakan di sini PKB lumayan kuat di Purwakarta, Gerindra, PDIP, Golkar masih yang paling kuat. Terus kemudian PKS nomor 2, P3, PAN dan Demokrat ya. Jadi di sini Anda bisa memetakan partai mana yang paling unggul di daerah Dapil Purwakarta yang tadi. Nah, kemudian ada lagi fitur simulasi suara. Nah, versi simulasi suara ini adalah Anda harus dapat berapa nih kalau misalnya Anda ingin Anda ingin mendapatkan kursi di Purwakarta. Contoh ini Pak Henry Hartono, Anda harus, tadi kan saya udah bilang Anda harus mendapatkan 4.000 ya. Misalnya Pak Henry ini dari Partai PDIP. Ya, jadi Partai PDIP kalau misalnya dia dapetin suara banyak, suara 12.000, pasti yang lain pasti akan turun ya. Tapi kan kalau misalnya ini kan nggak mungkin yang satu ini sangat turun, yang sangat naik. Jadi kalau misalnya kita simulasikan dia dapat 6.000, yang lain juga turun, yang lain terus turun, statistiknya ya. Jadi kalau kita lihat statistiknya, jadi kalau misalnya yang lain cuma dapat segitu, kita harus dapat segini. Nah, gitu. Nah, ini sama golput pun dihitung. Golput tuh juga dihitung. Jumlah golputnya berapa gitu. Kalau jumlah golputnya tuh naik,
Ya, ini juga ini naik, tapi kalau jumlah golputnya turun, nah yang ininya yang naik gitu. Nah, di sini Anda bisa mensimulasikan ya. Kalau banyak orang yang memilih saingan Anda harus ngejar berapa gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi tadi strategi, target, instruktur. Oke. Nah, berikutnya ini kita akan mengulas mengenai masalah strategi ya. Strategi itu apa? Strategi tadi seperti yang saya bilang adalah ini untuk menentukan targetnya kita. Tadi kalau tadi analisis Anda bisa melihat dari perhitungan kemarin, Anda harus mengejar berapa analisanya, siapa pemenang di daerah sana, siapa partai penguasanya, siapa yang jadi. Ya, sebuah hal yang menarik tadi kita lihat di analisis bahwa yang nomor jadinya 8 si Bu Tuti Rohani dari Golkar ternyata bisa kepilih yang mengalahkan Pak Koswara tadi. Ini sangat menarik ya karena berhasil mendapatkan 4.000 suara ya. Nah, dengan aplikasi ini Anda bisa menentukan target lebih spesifik sebenarnya. Oke, sekarang kita ke target. Nah, di sini target suara. Oke. Nah, di sini target suara ini ya, Anda lihat di sini Anda target suara ini dihitung per TPS. Maaf sekali. Nah, di sini per TPS tadi kan kita lihat di daerah Purwakarta itu ada 4.000 apa tadi ada sekitar 2 3 7 kelurahan. Nah, dari 7 kelurahan ini kita bisa melihat jumlah kelurahannya ya. Terus kita bisa melihat jumlah TPS-nya ya. Ada berapa nih di sini? Misalnya kita target suaranya di sini 300. Target ininya 200. Target relawan 150. Oh, tidak bisa lebih dari suara. Oke, target saksinya sekitar 12 orang. Nah, ini di terus pencapaian waktunya berapa? Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Anda bisa melihat nih di daerah sini, di daerah DPT Kelurahan Nagari Kidul, target relawannya Anda bisa dapetin berapa? Anda bisa ngeset target di sini. Ya supaya apa? Supaya Anda bisa menjamin kemenangan di kelurahan itu ya. Terus kemudian juga kelurahan Nagari Keler Anda bisa lihat juga Anda targetin berapa di situ supaya bisa memastikan kemenangan. Jadi ini kita bermain strategi nih. Anda targetin di suatu kelurahan, misalnya di suatu kelurahan Nagari Kidul. Anda mau dapetin berapa di Purwakarta ini supaya Anda bisa memenangkan di Purwakarta gitu ya. Anda nih terus kemudian Sindang Kasih Anda dapat jumlah pemilihnya. Nah, ini dia. Anda perhatikan, ini adalah jumlah suaranya 2.235 orang, jumlah DPT terdaftarnya. Daftar pemilih tetap ada segini, kemudian ada 2.446, yang ini ada 252 ya. Anda sudah lihat nih, ini jumlah yang harus Anda perebutkan, jumlahnya adalah segini, dan ini jumlahnya di sini, dan ini jumlahnya di sini. Nah, jadi Anda sudah tahu kuenya ada berapa gitu. Pertanyaannya Anda mengincar berapa bagian dari kue itu. Oke. Datanya sudah ada, di jumlah DPT-nya sudah lengkap di seluruh daerah. Nah, ini untuk Dapil Purwakarta. Untuk daerah lain gimana? Ada. Kita juga punya datanya. Ya, ini hanya sekedar contoh daerah Dapil Purwakarta. Oke, Anda lihat target-targetnya di sini ya. Good. Dan sekarang Anda harus menentukan berapa. Kalau misalnya di sini ada 2.300 ya Anda dapat target suara 300 ya lumayan lah. Anda dapetin konstituen relawan perbanyak di sana. Kalau ada yang paling banyak di sini yang paling sedikit ya ini mungkin Anda hanya bisa sedikit. Tapi kalau yang banyak sini 2.500 Anda mungkin bisa targetin banyak gitu kan nanti. Ya, Anda bisa set targetnya di sini sendiri. Oke. Ya, silakan Anda nanti ada set target suara di daerah itu berapa. Nah, kemudian kedua kita bisa lihat ke infrastruktur. Nah, di infrastruktur ini adalah ya tentunya dalam kampanye Anda akan membangun posko, terus kegiatan kampanye, bagi-bagi sembako dan sebagainya macam ya. Anda bisa lihat di sini ada jumlah posko, jumlah atraksi ya bukan jumlah atribut ya. Nah, Anda mau jumlah atributnya mau apa kayak misalnya sembako, spanduk, baligo dan segala macam, terus kemudian jumlah poskonya,
Anda bisa lihat di sini, Anda mau ini kan ada 6 kelurahan di daerah Dapil Purwakarta, Anda bisa pilih, ya Anda bisa tentukan mau pasang berapa gitu. Jadi Anda nggak akan over budget dari sini, nggak akan keluar dari wilayah karena Anda sudah bisa menentukan. Misalnya poskonya di sini masing-masing satu, tapi kalau di Negeri Kaler poskonya ada 3, yang ini ada 1. Ini bisa dirubah-rubah ya poskonya, ini infrastruktur. Nah, kemudian ini dia yang paling penting, yaitu kita akan melihat dari infrastruktur. Apa ini infrastruktur? Ya, infrastruktur itu adalah kita bisa mendapatkan kayak semacam suara dari tokoh masyarakat, dukungan ya dari tokoh masyarakat. Nah, ini contohnya ya. Di dalam Dapil Purwakarta pasti kan ada ormas ya, ada tokoh masyarakat, kayak ada preman kampung, ada ketua ormas, ada kepala dusun, ada ketua DKM. Nah, di sini Anda bisa mentargetkan mereka untuk menjadi pendukung Anda. Caranya bagaimana? Anda bisa mendaftarkan melalui tim sukses Anda. Jadi pemuka agama, misalnya nih preman kampung nih, si Budi preman kampung, tokoh masyarakat ya. Anda bisa melihat si Budi ini. Nah, Anda bisa memprofil si Budi ini supaya dia bisa jadi relawan pendukung Anda. Ibaratnya seperti itu. Nah, lihat ini. Si Budi, kita tinggal masukin nomor induk kependudukannya, masukin NIP KTP, udah semuanya lengkap di sini. Datanya kita punya preman kampung ya ibaratnya ya. Itu situ bisa kita gunakan si Budi itu, nanti bisa kita kontak. Di sini ada nomor teleponnya gitu. Misalnya si Budi minta diarahin, tolong dong arahin warga kampung biar milih Pak Cahya Hendri ini, itu bisa gitu karena kita punya data-datanya mereka. Jadi tim sukses Anda harus bergerak untuk mendapatkan data-data ini dan Anda bisa memantaunya. Tim sukses Anda mendaftarkan lewat mana? Lewat aplikasi Android yang juga disediakan untuk ini. Oke. Nah, ini contohnya ya, preman kampung, pemuka agama dan sebagainya macam. Kemudian posko, ini posko Anda bisa melihat Anda mau pasang posko di mana aja. Misalnya di desa mana, biayanya berapa, di jenisnya ruko, rumah atau bagaimana. Nah, di sini Anda bisa tentuin juga anggaran Anda berapa nih, gitu nih. Posko di sini keterangannya apa, gitu. Siapa yang menjaga poskonya. Nah, di situ Anda bisa lihat sehingga Anda tidak akan over budget. Anda sudah ditentuin anggarannya sekian sekian sekian, biayanya sekian 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 gitu. Ya, letaknya di kelurahan desa mana aja itu di Purwakarta. Nah, itu semua udah kepantau di sini, sudah ke track gitu kan. Nah, kemudian atribut. Nah, atribut nih kayak apa kayak poster, baligo gitu. Nah, Anda mau pasang di mana nih kelurahan desa di Purwakarta ada Negeri Kidul, Anda pasang di Negeri Kidul, Anda pasang di Negeri Kaler, terus misalnya Anda bahkan bisa melihat baligonya statusnya bagaimana di jalan veteran, baligo biayanya berapa, kondisi atributnya berapa. Nah, ini penting ini. Anda bisa memantau dari atribut itu sendiri. Jadi Anda keluarin biaya berapa, biayanya itu buat apa aja sih? Nah, gitu. Itu sudah ada kepantau di sini. Jadi Anda nggak akan yang namanya, aduh, kemarin duitnya buat apa? Buat beli atribut, atributnya mana? Nah, ini ada buktinya. Sekarang semuanya kecatat di sini. Bahkan posko, atribut, semuanya ada. Nah, yang ketiga adalah kegiatan. Oke, di kegiatan ini Anda bisa melihat, nah ini dia, Anda juga melakukan pencatatan untuk kegiatan. Misalnya kumpul-kumpul, silaturahmi, terus pengajian, misalnya bagi-bagi sembako dan segala macam. Misalnya silaturahmi kita lihat ya, laporannya juga lengkap di sini, gitu. Nah yang ini pengajian, ini masih ada error, tapi nanti kita perbaikin. Nah di sini ada silaturahmi, terus kemudian ada pengajian. Nah di sini juga ada report laporan dari pengajian itu sendiri, oke? Jadi Anda mau pengajian biayanya berapa, sekian, terus duitnya berapa yang keluar, terus kegiatannya apa, nah di situ juga ada. Nah, terus yang terpenting lagi sebelum kita yang kedua, yang terakhir adalah sebelum ke manajemen, kita lihat di aspirasi masyarakat. Contoh, judul aspirasi misalnya bantuan sosial, sifat aspirasi atau mendesak. Kita bisa melihat aspirasi masyarakat, mereka pengen minta bantuan sosial di sini. Namanya siapa? Membantu warga miskin, sifat mendesak gitu kan.
warga Kaler, sehingga kita bisa mendapatkan simpati dari masyarakat dengan melakukan apa aspirasi tadi, dengan memenuhi aspirasi masyarakat. Kemudian ada anak sakit, ya kita juga misalnya kita bantuin anak sakit gitu kan. Di sini prioritas mendesak, kita juga bisa lihat siapa namanya udah di pengestu begini begini begini, anak konstituen sakit, kita bisa masukin datanya di sini ya, untuk menarik simpati suara juga dari situ. Oke, nah itu adalah bagian terpenting dari bagian strategi dari aplikasi Senator MyID. Sekarang kita melangkah ke manajemen. Ya, ini adalah sebuah laporan manajemen. Jadi saya sudah bilang lagi, aplikasi Senator MyID ini adalah aplikasi yang untuk pemilihan calon legislatif yang lengkap ya, semuanya ada. Datanya kita punya seperti yang Anda tadi lihat di sini, dari monitoring, analisis, strategi, dan kita manajemen. Kita manajemen itu apa? Itu terdiri dari tim sukses. Misalnya tim sukses ini adalah, tim sukses kan orang yang kita gaji ya, yang buat kampanye ya. Ini adalah daftar tim sukses kita nih. Ini ada nomornya, ada teleponnya, segala macam. Nah, di sini ini kita bisa ngawasin mereka nih, kinerja mereka gimana nih, Arbatiah misalnya nih ya. Kita lihat nih, nah, kinerjanya bagus apa enggak nih. Ini berapa orang kan ya? Ini jumlah anggotanya dia. Ya, tim sukses kita yang kita dapetin. Nah, kemudian dari sini tim sukses, terus kemudian kita lihat koordinator. Ini anggota tim sukses, kemudian ini sama, ini koordinator. Nah, koordinatornya, ini koordinatornya tadi siapa? Koordinator dari tim sukses. Kita bisa lihat namanya juga ada di sini. Nomor teleponnya di sini, kita bisa pantau dia ada wilayahnya di mana, Nagri Kaler, RT RW berapa, wilayah kerjanya di mana. Sama kayak tim sukses juga ada wilayah kerjanya. Jadi nggak bisa sembarangan ya tim suksesnya ya, gitu. Kita semuanya sudah terdata di sini. Nah, kemudian relawan juga sama pendataannya. Nah, ini jumlah relawan nih. Kita lihat jumlah relawan. Jadi misalnya dari satu kelurahan, Nagri Kidul. Dari relawan ini kita bisa lihat nih. Nah, di sini ya. Dia tuh sudah mereferensikan berapa orang dari relawan ini. Contoh yang bersedia menjadi relawannya dari Cahya Henry Hartono. Di sini Anda lihat. Di sini ada Sony Budi Sanjaya, kita lihat. Terus kemudian ini ada di alamatnya di mana, nomor telepon di mana. Ini bisa jadi referral, ini adalah bisa jadi tim sukses, bisa jadi orang lain ya. Anda lihat ini sudah kita kumpulkan namanya ya, semua relawan yang bersedia membantu kita. Kemudian di sini kita juga dapetin data saksi. Nah, ini juga dapat data saksi dari suatu daerah. Nah, di mana saja, yaitu bisa di Nagri Kidul, kita sudah dapatin jumlah saksinya siapa saja. Ini kita bisa data di sini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya kita lihat data konstituen. Nah, data calon pemilih ini paling penting ini kita lihat. Nah, kita ambil misalnya satu contoh di Negeri Kelurahan Nagri Kidul. Oke, ini adalah contoh para konstituen atau calon pemilu. Anda lihat di sini, ini yang mereferensikan. Kalau Cahya Henry Hartono berarti ya ini Bapak ini sendiri, Bapak calegnya sendiri. Tapi kalau Wahyu Setiawan, ya ini adalah tim suksesnya misalnya ya. Ini namanya misalnya WD, terus ada nomornya Unggul Sulaiman. Unggul Sulaiman itu nomor HP-nya ini, alamatnya di sini, dusunnya nomor 2. Ya tadi dusun Kaler, Nagri Kaler ya. Terus RT RW. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, ini tolong diperhatikan. Apa ini artinya perunggu? Kalau perunggu itu artinya dia belum menentukan pilihan, dia belum mengetahui dan belum menentukan pilihan. Tapi kalau misalnya perak itu dia belum menentukan pilihan, tapi dia mau memilih tapi belum tahu. Sedangkan kalau emas dia tahu dan dia memang bersedia memilih. Begitu. Jadi yang paling bagus ini ada standarnya itu emas di sini nanti. Ya, aksinya emas. Nah, ini bisa dimasukin nanti oleh para ininya sendiri, oleh para tim suksesnya. Oh, ini statusnya emas gitu. Nanti bisa kelihatan di sini. Relawan, saksi, konstituen, tambah konstituen. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini. Dusun. Nah, terus kemudian kita lihat, nah, oke ini semuanya sudah.
Nanti Anda bisa lihat ini jumlahnya, ini yang warnanya nanti apa nih? Mau emas, perak atau perunggu. Oke. Nah, nanti bisa dirubah-rubah oleh, nanti kan ditelepon sama sama siapa, sama tim suksesi. Nanti Anda tim suksesi bisa mengubah ini. Yang tadinya perak jadi emas gitu. Yang tadinya perunggu ya jadi perak gitu kan. Oke. Nah, sedemikian adalah contoh aplikasi kita ya, aplikasi senator.my.id. Aplikasi ini insya Allah sangat berguna sekali untuk membantu para calon anggota legislatif ya dalam nanti memantau pemilu ya di 2024. Silakan jika Anda tertarik untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai aplikasi ini, Anda bisa menghubungi saya, sales